48 tersangka kriminal diringkus Polres Labuhan Batu. TKI dikarantina di Hotel Madani Medan positif COVID-19. Polisi amankan provokator pengukur lahan sengketa di Serdang Bedagai. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Maria Hutasoid, pemirsa inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, Polres Labuhan Batu berhasil meringkus para pelaku tindak pidana kriminalitas yang belakangan ini meresahkan masyarakat. Sedikitnya 48 tersangka beserta berbagai barang bukti, alat dan hasil kejahatan dapat diamankan dalam kurun waktu 3 pekan terakhir. Dalam 3 pekan terakhir, periode 1 hingga 20 Januari 2021, Polres Labuhan Batu beserta Polsek sejajaran di 3 Kabupaten Labuhan Batu, Labusel, dan Labura, Sumatera Utara meringkus sedikitnya 48 tersangka kriminal yang kerap meresahkan masyarakat. AKBP Denny Kurniawan, Kapolres Labuhan Batu menjelaskan, 48 orang tersangka tersebut merupakan para pelaku di 31 kasus yang berhasil diungkap pihaknya. Terdiri dari curas 4 kasus dengan 6 tersangka, curat 14 kasus 23 tersangka, curanmor 4 kasus 8 tersangka, dan perjudian 9 kasus dengan 11 tersangka. Sementara total kerugian yang dialami para korban akibat aksi kriminalitas khususnya tindak pidana konvensional ini mencapai hingga 584 juta rupiah. Selama kurun waktu 20 hari, untuk kasus 3C, curas, curang dan curanmor dan perjudian, ada kita tangani sebanyak 31 kasus. Dari 31 kasus ini, ada sebanyak 48 orang yang kita tetapkan sebagai tersangka. 31 kasusnya tersebar di 3 Kabupaten Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu, dengan Labuhan Batu Selatan. Untuk mempertanggungjawabkan aksi kriminalitasnya, para pelaku dipersangkakan melanggar pasal 303 dan 363 serta 365 KUH Pidana dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, Polres Labuhan Batu melalui unit Reskrim Polsek Waluhulu meringkus 4 bandit jalanan yang tergolong sadis saat melakukan aksinya terhadap para sopir truk yang melintas di Jalinsum. Petugas pun terpaksa melakukan tindakan tegas terukur kepada 3 dari 4 pelaku karena melawan saat hendak diringkus. Para tersangka masing-masing WS, SY, FH, dan HM yang merupakan warga Labuhan Batu Utara ini akhirnya tak berkutik usai timah panas petugas dari unit Reskrim Polsek Waluhulu Polres Labuhan Batu bersarang di kaki mereka. Para tersangka yang semuanya merupakan residivis kasus yang sama dan merupakan penjahat kambuhan yang kembali beraksi usai menjalani hukuman ini, tak segan-segan melukai para korbannya yang mayoritas sopir truk yang melintas di Jalinsum wilayah Kuala Selatan Labuhan Batu Utara. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menyebutkan, keempatnya merupakan residivis kasus yang sama dan merupakan komplotan penjahat jalanan. Para pelaku dalam beraksi kerap memaksa para sopir untuk memberikan sejumlah uang dengan mengancam menggunakan senjata tajam dan replika senjata api. Jadi kami beberapa kali menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, khususnya teman-teman supir truk pengguna jalan di jalan tersebut, di mana masih ada pemalakan atau pemerasan yang dilakukan oleh baik perorangan maupun kelompok, terutama di ruas jalur lintas Sumatera di Desa Gunting Sagi. Jadi atas laporan tersebut, kami dari tim unit Reskrim Polsek Waluhulu melakukan pengejaran kepada para tersangka. Jadi dan kita bisa amankan 4 orang. Modus yang dilakukan oleh tersangka, yang pertama meminta dengan paksa, kalau tidak memecahkan kaca, bahkan menyiram bensin ke dalam kendaraan, dengan mengancam dengan menggunakan alat, baik itu senjata tajam maupun korek api yang menyerupai senjata api.
Atas perbuatannya, keempat tersangka kembali dijerat pasal 365 KUH pidana dengan ancaman 12 tahun penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya, pemirsa, Satuan Polsek Saitualang Raso amankan pengendara sepeda motor yang membawa narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Suprapto, Kelurahan Tanjung Balai, Kota 4, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pelaku berinisial AD 35 tahun, seorang nelayan warga Jalan Sairaja, Kelurahan Sairaja, Kecamatan Saitualang Raso, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Diamankan Satuan Unit Polsek Saitualang Raso karena menyimpan jenis sabu-sabu seberat 0,07 gram. Untuk mengelabui petugas, pelaku AD menjatuhkan sabu dengan berat 0,07 gram dalam saku celana kemudian menginjaknya. Tersangka dibawa petugas ke Polsek Saitualang Raso untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Penyelidikan dipimpin oleh Kanit langsung melakukan penangkapan di pajak Jalan Suprapto. Barang bukti ditemukan di mana? Barang bukti sesuai dengan hasil penyelidikan dan kita dapat informasi awalnya dikantongi di kantong sebelah kanan. Pada saat di-stop oleh polisi, dia menjatuhkan ke tanah dan dipijak di kakinya. Namun karena polisi anggota kita jeli melihat barang bukti sehingga polisi memerintahkan dia untuk mengambil, dan setelah diambilnya diakuinya barang itu adalah milik dia. Atas perbuatannya, pelaku masih dalam penanganan pihak kepolisian dan akan diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Tanjung Balai untuk pemeriksaan lebih lanjut. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, video berdurasi 1 menit beredar dan viral di media sosial memperlihatkan aksi penolakan keluarga salah satu tamu Hotel Madani yang hendak diboyong Satgas COVID-19. Sebelumnya pihak hotel membantah bahwa tamu yang menjalani karantina tersebut terpapar COVID-19. Namun Satgas COVID-19 Sumatera Utara mengkonfirmasi TKI asal Malaysia tersebut positif COVID-19. Di Medan, salah satunya di Hotel Madani. Usai dilakukan swab test, ternyata L terkonfirmasi positif COVID-19. L kemudian dijemput petugas untuk diisolasi di Rumah Sakit GL Tobing. Namun, kedatangan petugas di hotel itu justru mendapat penolakan keras dari pihak keluarga. Sumut, kedatangan teman saudara-saudara kita dari WNI yang ada di luar, mereka melaksanakan cuti dan umumnya mereka sudah habis surat visanya. Dan mereka sebagian besar adalah tenaga kerja Indonesia. Pada beberapa hari yang lalu di Hotel Madani, kami sedang melaksanakan patroli dan ada laporan bahwa salah satu dari keluarga, yaitu Ibu Lindawati, dan ada keluarganya ingin mengambil karena perintah dari Bapak Gubernur dan aturan yang ada dari instruksi Presiden bahwa semua saudara kita yang datang dari luar negeri wajib melaksanakan isolasi. Sementara itu, pemirsa, 16 warga dari 2 dusun di Batubara, Sumatera Utara terkonfirmasi positif COVID-19. Dinas Kesehatan bergerak cepat dengan melakukan tracing terhadap ratusan warga lainnya. Tracing dilakukan dengan mendata warga yang memiliki kontak erat dengan pasien COVID-19 dan uji swab antigen yang digelar di Dusun Tanjung Selamat, Desa Tanjung Sigoni, Kecamatan Medang Deras, Batubara. Kepala Dinas Kesehatan Batubara Wahid Kusyairi mengatakan, awalnya hanya ditemukan 1 warga yang terkonfirmasi positif COVID-19. Namun setelah dilakukan tracing, jumlah kasus COVID-19 bertambah menjadi 16 orang. 1 diantaranya meninggal dunia. Menurut Wahid, jumlah warga yang diswab antigen sebanyak 331 orang. Hal ini pun dilakukan sebagai langkah deteksi awal. Dan jika ada warga yang dinyatakan reaktif, maka langsung dilakukan uji swab PCR.
Wahid juga mengimbau kepada seluruh warga yang memiliki kontak erat dengan pasien COVID-19 agar melakukan isolasi mandiri dan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Ada 16 kasus yang sudah kita temukan dari satu orang yang terkonfirmasi awalnya dan memiliki kontak erat sedemikian rupa di daerah ini, karena daerah ini tempatnya terkonsentrasi. Itulah tadi 331 orang tadi kontak erat yang harus kita lakukan screening pada hari ini. Ada kluster satu daerah ya kan, dari satu orang yang terkonfirmasi, kemudian ada menyebabkan meninggal orang tua di sini begitu, sehingga seluruh orang yang ada di sekitar ini akan kita lakukan tracing. Kepada seluruh masyarakat khususnya di sekitar di desa Tanjung Sigoni ini, Dusun 4 dan Dusun 6 ini, untuk yang sudah berkontak erat untuk melakukan isolasi mandiri dan menerapkan protokol kesehatan. Demikian juga seluruh masyarakat Batubara, maka di mana tren daripada kasus ini semakin meningkat ya. Oleh karenanya protokol kesehatan harus tetap kita jaga, kita laksanakan, tetap memakai masker, menjaga jarak di dalam setiap aktivitasnya, dan senantiasa mencuci tangan selalu setelah melakukan kegiatan. Ini mohon kami, karena perlindungan diri yang paling utama itu adalah menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Saat ini kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Batubara terus meningkat, mencapai 393 kasus, 28 diantaranya merupakan kasus aktif. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, Bupati Karo bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah melakukan tes PCR usai peresmian laboratorium PCR di Rumah Sakit Umum Daerah Kabanjahe. Mobile Combat PCR ini nantinya akan digunakan untuk melakukan tracing kontak kepada keluarga terdekat pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Bupati Karo bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karo melakukan tes PCR usai peresmian laboratorium di Rumah Sakit Umum Daerah Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Bupati Karo juga meresmikan penggunaan mobil combat PCR dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Karo. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Karo, Irna Safrina, mobil combat PCR ini akan digunakan untuk melakukan tracing kontak kepada pasien terkonfirmasi COVID-19 dan kerabat terdekat. Mobil combat PCR akan jemput bola mendatangi pasien yang terkonfirmasi COVID-19, yang mana tujuannya untuk meminimalisir perjalanan pasien dari satu tempat ke tempat lain untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dirinya juga menambahkan untuk mobil combat PCR ini hanya untuk tracing kontak pasien dan bukan khusus tes PCR berbayar. Sementara bagi masyarakat yang ingin melakukan tes PCR mandiri, dapat langsung mendatangi laboratorium PCR di Rumah Sakit Umum Daerah Kabanjahe dengan biaya sekitar Rp900.000. Jadi Dinkes itu akan menyampaikan ke Gugus, dan juga kita akan mendapatkan akun, ya masing-masing rumah sakit dapat satu akun, Dinas Kesehatan dapat satu akun, dan itu akan connect langsung ke Litbangkes, ke Kementerian Kesehatan. Jadi semua itu nanti akan terdata. Nah, berarti nanti format spesimennya itu kalau yang di sini dites di mobil ini aja Bu, ya nggak ke lab lagi gitu? Enggak ya. Enggak. Jadi kita sudah mulai membagi tugas kita ya. Kalau kita memang kebutuhan program, kalau rumah sakit umum kebutuhan pasien dan juga kebutuhan umum. Orang-orang yang akan melakukan keperluan pribadi. Berarti yang sakit di sini, yang mau melakukan perjalanan juga di sini juga Bu ya. Berarti ini khusus untuk tracing bagi kita kontak erat ya. Untuk tracing kontak erat. Ya. Jadi nggak bisa kalau kita bilang kenapa saya mau periksa, saya mau tahu aja saya negatif atau positif, nggak bisa kalau kita. Ya kalau mau tahu itu harus pergi ke rumah sakit umum. Ya. Dalam pemeriksaan sampel pada mobil ini, nantinya akan langsung dapat diketahui hasilnya dalam hitungan kurang lebih 3 jam usai tes PCR. Sehingga petugas dapat langsung melakukan tindakan selanjutnya kepada pasien untuk menangani sekaligus dapat mempercepat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Serdang Bedagai mengamankan seorang pria yang diduga sebagai provokator warga saat melakukan pengukuran lapangan atas objek sengketa lahan yang dilaksanakan oleh tim terpadu. Beginilah suasana pengukuran lahan yang menjadi objek sengketa antara pihak PT Panda Indah Rahayu dengan kelompok nelayan Raja Wali di Dusun 11 Pematang Pulau Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai pada Kamis siang. Seorang pria berinisial SS, warga Desa Pantai Cermin Kiri, Ketua Ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia yang berusaha memprovokasi warga langsung diamankan dan dibawa petugas ke Mapolres Serdang Bedagai. Sengketa lahan antara PT Panda Indah Rahayu dengan kelompok nelayan Raja Wali sudah berlangsung dalam beberapa tahun belakangan ini, di mana di lahan seluas 43 hektar yang merupakan bekas tambak ikan dan lahan perkebunan ini coba dikuasai dan digarap oleh warga dari desa lain yang masih berada di wilayah Kecamatan Pantai Cermin. Menurut Kapolres Serdang Bedagai AKBP Robin Simatupang, kegiatan pengukuran lahan HGU yang dilakukan oleh tim terpadu ini dilakukan untuk memastikan batas lahan yang menjadi hak pihak kelompok nelayan dan mana yang menjadi hak pihak perusahaan. Ya, ini kita tim terpadu antara Polres, Kodim, kemudian Pemkab. Ini untuk pengukuran HGU. HGU-nya PT PIR, ya, Pan dan Indah Rahayu yang ada konflik dengan kelompok nelayan, ya, Raja Wali. Nah, untuk memastikan permasalahan itu kita lakukan pengukuran, ya, pengukuran tata batasnya di mana, sehingga nanti dengan pengukuran itu bisa dipastikan hak-hak, ya, haknya nelayan, kelompok nelayan atau haknya PT PIR. Oh, yang diamankan itu yang provokator, ya, dia memprovokasi masyarakat untuk menolak proses pengukuran atau penyelidikan dari Polri. Dalam pengukuran batas lahan sengketa ini, Polres Serdang Bedagai menurunkan sebanyak 70 personil untuk mengantisipasi konflik. Sebelumnya, BPN Kabupaten Serdang Bedagai selalu dihalang-halangi pihak kelompok nelayan Raja Wali saat melakukan pengukuran di lahan yang menjadi objek lahan sengketa. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun sudah mulai memberlakukan layanan pengurusan dokumen kependudukan dengan tatap muka. Walaupun pandemi COVID-19 belum berakhir, warga yang datang ke kantor Disduk Capil diwajibkan harus menerapkan protokol kesehatan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara sudah mulai memberlakukan layanan pengurusan dokumen kependudukan dengan tatap muka. Kebijakan yang diberlakukan sejak pertanggal 1 Januari dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat setelah sebelumnya mengutamakan aplikasi digital akibat pandemi COVID-19. Meski pandemi COVID-19 belum berakhir, warga yang datang ke kantor Disduk Capil di Pematang Raya untuk mengurus dokumen kependudukan diwajibkan harus menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker dan mencuci tangan sebelum memasuki bidang pelayanan yang dituju. Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tetap mengimbau kepada masyarakat untuk melakukan pengurusan dokumen kependudukan secara online melalui website yang disediakan, yaitu Sihobas Online, atau datang ke kantor lurah maupun kantor camat di daerah masing-masing. Hal ini guna mempermudah pelayanan dan meminimalisir kerumunan di kantor Disduk Capil di masa pandemi COVID-19. Pelayanan Capil Simalungun setelah adanya pandemi COVID-19 ini kita laksanakan melalui 2 jalur atau 2 tipe. Yang pertama, kita lewat online, itu melalui aplikasi Sihobas.online, di mana Sihobas.online di setiap naguri, kelurahan, puskesmas, BPTD, kantor camat, itu sudah ada user-user. Jadi masyarakat tidak perlu ngumpul, tidak perlu ke Capil, cukup melapor ke kantor Pangudu, kantor lurah. Tipe kedua,
itu pelayanan tatap muka seperti apa yang kita lihat saat ini di Capil. Warga yang dari 32 kecamatan jauh datang ke Capil dengan harapan urusannya selesai, kan logikanya tidak mungkin kita suruh pulang. Selain melayani pengurusan dokumen dengan tatap muka, Disduk Capil Simalungun juga masih mengutamakan pelayanan yang menggunakan aplikasi Sihobas yang telah disediakan guna mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Dosis Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Maria Hutasoib mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.